Sampai mati oposisi, sampai mati. Pengarahannya secara umum ya, secara umum yang penting kita harus maksimum dan teman-teman. Assalamualaikum. Dukung lo. Sorry ya, gua nggak biasa mendukung penjilat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin sudah melihat yaitu potret calon menteri dan wakil menteri dari kabinet omon-omon Prabowo ya. Yang menjadi perhatian dari netizen adalah calon wakil menteri Prabowo ya, seperti Haikal Hasan, Gus Miftah, Raffi Ahmad, dan juga Giring Ganesa. Nah, orang-orang tersebut dia dianggap oleh netizen ini menjilat ludahnya sendiri. Sempat beredar video Babe Haikal Hasan ya, yang pernah mengatakan tetap seumur hidup akan beroposisi. Nah, akhirnya Babe Haikal pun ya menjilat ludahnya sendiri, akhirnya diisukan menjadi wakil menteri daripada Prabowo. Nah, bagaimana dengan Raffi Ahmad dan juga Giring Ganesa serta Gus Miftah yang dinilai pengamat politik dianggap ini sebagai politik balas budi karena mereka kemarin getol banget mendukung Prabowo. Tetapi dari kapasitas dan kapabilitas pun mereka tidak mumpuni, yaitu untuk menjadi wakil menteri. Apalagi latar belakang pendidikan mereka ya, yang sangat jauh sekali. Kemarin kita lihat juga terakhir Raffi Ahmad ya, diisukan sempat membeli yaitu gelar honoris causa. Baik, coba kita lihat video jejak digital orang-orang yang mengaku tetap di jalur perubahan, bahkan tetap di luar oposisi dan tidak mau bergabung di luar pemerintah. Nah, ini adalah jejak digital, yaitu yang dianggap adalah menjilat ludahnya sendiri. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga ada bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Arafi pun sama. Di bidangnya apa ya Kak Arafi? Maka saya paling tidak mau ketika pondok pesantren dimasuki politisi-politisi busuk. Ya nyuwun saya wong-wong model ngoten niku dadi pejabat mesti gaweane mung maling nggih napa mboten. Mila bola-bali kula kandha. Kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing. Tapi pejabat sing mangan duwite rakyat kuwi jenenge. Demi Allah Pak Prabowo, kami yang mendukung Bapak, jalan surga bagi kami akan sangat terbuka. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung, Pak, kalau Bapak jadi presiden, detik itu juga langsung saya sampaikan. Allah yang menyaksikan, langsung saya nyatakan saya oposisi terhadap Bapak. Ya intinya kita diminta untuk membantu Bapak dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita membantu Bapak ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Meledak. Dan kalau kita totalkan ya, daftar kabinet Prabowo itu ada 108 calon kabinet ya. Jadi ada Giring di dalamnya dan juga ada Raffi Ahmad di dalamnya yang merupakan orangnya Jokowi ya, yang tentunya itu adalah temannya dari Kaisang dan juga orangnya Gibran ya di situ. Jadi hampir 50% ya susunan kabinet Prabowo ini adalah Rasa Mulyono, orang-orang daripada Mulyono. Jadi netizen menganggap bahwa Prabowo ini tidak berdaya ya menghadapi Jokowi. Jadi bisa dipastikan pada saat pertemuan kemarin ya, yaitu Prabowo dan Jokowi di Solo, sehingga Jokowi bisa memastikan bahwa orang-orangnya ada di dalam kabinet ya.
Jadi dari potret kabinet kita lihat sekarang ya, Jokowi tetap di dalam pemerintah Prabowo melalui tangan-tangannya ya, menteri-menterinya di dalam kabinet Prabowo. Artinya Mulyono tetap masih bisa berkuasa. Jadi artinya kita akan menggaji mereka, uang kita yang dipajakin oleh negara untuk membiayai 108 calon kabinet di bawah pimpinan Prabowo Fufufafa. Para wamen-wamen itu, bayangkan orang seperti saya, kalau ada orang seperti politisi seperti Anies Mata yang kemudian jadi wakil Menlu untuk urusan negara-negara Islam dan Timur Tengah, saya nggak meragukan. Itu memang dia jam terbangnya sangat tinggi gitu. Fahri Hamzah, lepas kita tidak sepakat dengan langkah-langkah politiknya, kalau kemudian levelnya dia cuma jadi wamen terus sejajar dengan Giring Ganesa, ya nggak banget. Gitu kan Mbak? Itu kan dari situ aja. Ada Giring Ganesa jadi wamen, ada Raffi Ahmad, dan baru kita tahu mungkin waktu itu dia ngambil dokter untuk persiapan jadi wamen ini. Kemudian ada siapa lagi? Ada Miftah yang siapa yang Ustadz Gondrong itu yang suka yang jadi memang orang kepercayaannya Pak Prabowo. Ya itu masuk ke situ. Jadi saya nggak ngerti apa yang terjadi. Ada musisi Yovie Widianto juga kan masuk di dalam dia panggil situ. Itu kedua itu menunjukkan ya Raffi Ahmad, terus kemudian Giring. Ini kan semua bau Pak Jokowi semua ya, atau bau anak-anaknya Pak Jokowi. Tepatnya kan begitu ya. Raffi Ahmad ini adalah sahabat dekat dari Kaisang. Dia bahkan mereka punya usaha yang bersama kan, Trans Corporation itu kan itu Kaisang juga ada di situ. Giring kita tahu. Oh, ada Isana Agus Oka juga. Jadi PSI banyak sekali masuk ini ya. Isana, Giring, terus apa lagi Raja Juli Antoni masuk. Jadi bayangkan itu banyak sekali. Jadi ini rasa Kaisang dan Gibran ada masuk di situ. Terus yang berikutnya lagi soal akhirnya PDIP ternyata tidak masuk dalam kabinet. Dan pertemuan dengan Pak Prabowo antara Ibu Megawati juga tidak terjadi. Dan ini mengkonfirmasi berarti ini terjadi waktu kemarin, pasti tekanan-tekanan itu terjadi pada pertama ketika makan malam di Pelataran ya, sebelumnya hari Selasa yang lalu, dan kemudian tekanan terakhir itu di Solo kemarin itu loh. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan semacam itu loh. Kalau gitu kok Pak Prabowo sampai selemah itu ya, mudah sekali itu kan ada apa? Kan itu yang jadi pertanyaan buat kita semua gitu. Dan dengan situasi semacam ini kita bisa berharap, apalagi dengan situasi itu kemudian Pak Jokowi show of force dengan mengganti Pak Budi Gunawan gitu ya. Ini kan orang dekatnya Ibu Megawati. Sebenarnya dari situ aja kita udah tahu ini berarti mau menunjukkan pada Ibu Megawati tetap gua yang mengendalikan pemerintahan ini, bukan Pak Prabowo. Kan kira-kira gitu Mbak, yang bisa kita baca. Sekedar saran buat Pak Prabowo yang akan menyusun kabinet pemerintahan yang baru. Tolong Pak Menteri Kabinet jangan hanya 49, kalau bisa 500 sampai 600 gitu Pak. Jadi biar bisa mengakomodir semua pembela Bapak. Masih banyak loh Pak projo-projo itu yang masih belum mendapatkan jatah menteri. Kan kasihan Pak kalau mereka hanya menjadi bawahan saja. Semoga dengan kepemimpinannya Bapak akan banyak kekayaan alam yang bisa dikeruk untuk memakmurkan keluarga Bapak dan kroni-kroni Bapak. Di Kalimantan masih luas Pak, hutannya lumayan bisa dibabat. Tirulah seperti Mulyono Pak yang pandai ngibul. Toh rakyat Indonesia tidak akan protes Pak, meskipun tambah miskin. Yang ada mereka malah bilang terima kasih Pak Jokowi. Gue sebagai rakyat jelata yang sama sekali nggak pernah mendukung Prabowo ataupun Jokowi ini, sebenarnya rasanya tuh aneh banget gitu ya. Prabowo ini udah nyapres 4 kali gitu, dan di usianya yang udah senja 72 tahun dan mungkin sekarang udah 73 tahun, Prabowo ini masih pengen nyalek gitu loh. Padahal dia sendiri ini udah sakit-sakitan. Terbukti kemarin waktu habis dimenangin dia ada operasi gitu. Berarti kan sebenarnya dia udah menyimpan penyakit itu lama. Dan yang gue heranin, kalau dia penyakitan, kenapa dibebasin sama KPU? Terus paling anehnya lagi ya, kayak ngejilat ludah sendiri yang dulu dia ini rivalnya Jokowi. Saking pengennya dia jadi presiden, akhirnya dia jadi antek-antek Jokowi yang nurut sama apapun perintah Jokowi. Padahal dia sendiri ya TNI gitu loh, punya patriotisme gitu, kok bisa nurut gitu loh sama seorang Jokowi.
Dari berita yang semalam, kalau dia ini manggil 79 menteri dan masih ada lagi. Dan katanya dia bakal menjadikan menteri dari 36 jadi 44 menteri. Dan gue nggak tahu 8 menterinya itu buat apa aja. Sementara kita tahu sendiri 36 menteri selama 10 tahun pemerintahan Jokowi ini sama sekali nggak ada hasil kerjanya. Jokowi sendiri kalau nempatin menteri itu sama sekali nggak cocok gitu loh. Misalnya kayak Nadine Karim, dia pengusaha, ngapain dijadiin menteri pendidikan gitu. Terus Kominfo, dia sama sekali nggak ada background IT gitu. Kenapa dijadiin Kominfo gitu loh. Dan rata-rata yang jadi menterinya Jokowi itu bukan orang-orang pinter, tapi orang-orang yang ngedukung Jokowi dan pinter ngejilat. Akhiran kalau Indonesia ini bakal susah buat maju. Pemanggilan dari calon-calon menteri yang akan membantu di kabinetnya Pak Prabowo sepertinya sudah selesai ya. Sudah lebih dari 40 orang calon menteri dipanggil oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Kalau kita perhatikan ya, calon menteri yang Pak Prabowo panggil ini didominasi oleh menteri-menteri kesayangan Jokowi. Belum ada tuh calon dari PDI Perjuangan, Nasdem, dan PKS. Ya, cobalah kita pikir, berapa jumlah penduduk negara kita? Berapa jumlah orang-orang yang masih dalam usia produktif? Berapa jumlah profesional, orang-orang pandai, para profesor, dan orang-orang yang expert di bidang masing-masing yang ada di negara kita? Nah, dari 46 kementerian plus wamen, ini ada 92 orang. Dari berjuta-juta orang yang ada di Indonesia yang akan jadi menteri, dia lagi. Ya, salah satu kementerian yang baru adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini saya rasa aneh sekali ya. Kenapa nggak dijadikan Direktorat Jenderal saja gitu? Kenapa harus jadi kementerian baru? Apa nanti akan ada Kementerian Pendidikan Tinggi gitu? Lalu ada Kementerian TK, PAUD, ada juga. Aduh, ini kan kita bayangkan deh ya. Dari perekrutan menteri dan wamen ini aja, kita udah tahu arah pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini akan seperti apa. Yakin KKN akan diberantas? Saya kok nggak yakin ya. Yakin ekonomi akan lebih baik? Gaji menteri dan wamen saja sudah berapa? Belum lagi semua pejabat-pejabat di kementerian baru ini. Ini akan semakin menambah beban negara. Ya, apakah kita yakin ekonomi kita akan lebih baik? Yakin penegakan hukum akan adil dan bijaksana? Semoga saja tidak jadi halusinasi semata. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Ya saya belum tahu bahasanya seperti itu, dan Arafi pun sama. Di bidangnya apa ya Kak Arafi? Sengkemu piye sayang? Ih, gemes aku. Ayo, masalah meneh. Bunda, Abah itu kalau di rumah sama Bunda banyak guyonnya apa banyak seriusnya? Guyon. Guyon ngopo? Bunda tidur, kok lambene rodok mangap titik. Goleki upil, pelung biasa saya. Karakter suami itu tidak harus sama dengan istri. Jadi mohon maaf, kalau Anda mencari yang sempurna, selamanya Anda tidak akan pernah menjalankan rumah tangga. Maka saya selalu bilang, suami istri ini justru harus berbeda. Karakternya Gus Miftah, happy yang gembira, Bunda di rumah apa adanya. Sehingga kalau ndak saya taruh tangan enak-enak malah kangen. Kok suwe ndak sekolah dionyo-onyo bah gitu loh. Bunda sirah atasnya tak onyo-onyo, gantian Bunda ngonyo-ngonyo sirahku yang lain gitu loh.